Izin ekspor pasir laut telah ditekan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2023. Meski demikian, kebijakan ekspor yang sempat dicabut selama 20 tahun lalu menjadi perdebatan. Lantas apa kata pengusaha akan pembukaan kembali keran ekspor pasir laut oleh Presiden Joko Widodo? Dan apakah ekspor pasir laut ini banyak diminati dan menghasilkan keuntungan cuan yang tinggi? Sudah bersama saya melalui sambungan virtual Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta. Selamat pagi Ibu Diana. Selamat pagi, Mas Yuda. Ya, Bu Diana, pemerintah ini sudah membuka izin ekspor pasir laut yang sempat sudah ditutup selama 20 tahun, seiring terbitnya PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Lalu apakah tanggapan dari pengusaha, Bu, terkait dengan hal ini? Ya, Mas. Saya sebenarnya dari beberapa waktu ada informasi bahwa teman-teman banyak yang mengajukan ini untuk bagaimana dibukanya kembali untuk pasir laut ini. Tetapi baru tanggal 15 kemarin dikeluarkan menjadi keputusan Presiden. Saya melihatnya tentu menganggap bahwa ini adalah poin yang baik. Karena mengkhawatirkan apabila tidak dibuka akan terjadi teman-teman yang melakukan ini adalah ilegal. Sehingga harus betul-betul, karena ini tidak ilegal, tetapi ada sistem dari pemerintah yang membuat bahwa ini tidak merugikan untuk semua pihak. Gitu, Mas. Ibu Diana, tadi Ibu sempat menyebutkan sepertinya memang ini sebuah peluang baru untuk memberikan keuntungan dalam tanda kutip terkait dengan ekspor ini. Tapi di sisi lain ternyata sebelumnya sudah banyak nih Bu ya aksi-aksi serupa justru ilegal. Lalu apakah memang pengusaha selama ini sudah mencari peluang ini tapi tidak bisa dilakukan karena adanya larangan? Lalu apakah mereka mengambil peluang dengan tadi ya dalam tanda kutip ilegal, Bu? Ya, karena saya pernah sempat teman-teman ada yang mengajak diskusi untuk ini, sehingga saya sampaikan kenapa harus dilakukan seperti ini ya, karena ada yang tidak yang dilarang oleh pemerintah, tetapi sebenarnya mereka punya pendapat bahwa ini kita membantu pemerintah, di mana sentimen itu akan mempengaruhi banyak hal. Di antaranya adalah yang buat pengusaha merasakan bahwa kapal-kapal yang agak sulit dengan adanya sentimen ini, itu kan berarti sebenarnya sampah yang dibantu oleh swasta untuk dibuang secara gratis misalnya. Nah, ini salah satunya yang disampaikan ya. Makanya saya menyambut baik ya dengan keputusan Presiden yang baru, sehingga sistemnya bisa dibentuk dengan baik dan akhirnya ilegal tidak ada, kemudian semuanya terkontrol dengan baik. Nah, ini yang kalau dari kami menyambut baik seperti itu, Mas. Kalau Ibu tadi mengutarakan terkait dengan sedimentasi tersebut justru malah adalah sampah ya dalam tanda kutip dari pasir yang memang mengganggu proses kapal untuk bersandar, kemudian di satu sisi juga bisa ada peluang untuk dapatin keuntungan seandainya diekspor, dan lebih baik lagi apabila dilegalkan oleh pemerintah. Tapi di satu sisi menjadi polemik ketika para pemerhati lingkungan melihat kebijakan ini justru akan merugikan Indonesia dari segi lingkungan. Bagaimana pengusaha melihat ini dan menjembataninya, Ibu? Ya, justru yang saya sampaikan, Mas. Kan kementeriannya juga bukan cuma kementerian satu saja yang memberikan izin. Tentunya di sini ada ASDM, kemudian ada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perikanan, dan tentunya setelah itu baru Kementerian Perdagangan. Artinya kajian yang akan dibuat akan menghasilkan sistem yang baik. Pasti seperti itu. Sehingga banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang dibuat dari keputusan peraturan pemerintahnya juga sudah jelas bahwa ini tidak merusak lingkungan, kemudian justru harus mendukung ekosistem kelautan ini dengan baik. Artinya pasti tidak
keputusan ini tidak sembrono lah ya. Jadi pas sudah ada kajian-kajian karena pertimbangannya tadi ya saya sampaikan. Alangkah baiknya PNBP masuk dengan baik, jangan sampai terjadi ilegal gitu Mas. Iya, Ibu, yang menarik ketika kita bicara mengenai bisnis ya, data yang saya dapatkan terkait dengan ekspor, Indonesia salah satu negara penghasil ataupun pengekspor dari pasir laut sendiri, dan negara yang mengimpor paling banyak adalah Singapura. Data terakhir dari tahun 97 hingga 2002 kemarin ada 53 juta ton per tahun yang kita ekspor. Kalau kita bicara mengenai cuannya nih Bu ya, pada 2002 lalu harga per meter kubik itu bisa mencapai, kalau $1 8.940, kita mengekspor sekitar 26.820 per meter kubik nih Bu ya, setiap tahunnya di Indonesia ke Singapura. Lalu sebenarnya cuannya seperti apa nih Bu yang menjanjikan sehingga bisa menjadi peluang pendapatan negara dibandingkan dengan ilegal, uangnya hilang, kerusakan lingkungan juga tidak terjaga? Terus saya sendiri kebetulan tidak berbisnis di situ ya Mas ya, tapi sedikit banyak dari informasi-informasi yang saya terima, memang saya lihat cuannya cukup baik karena parameternya juga di sini seperti batu bara ya, per meter kubiknya berapa dan sebagainya, kemudian cost productionnya berapa gitu ya. Nah, kita berharap dengan adanya kementerian terkait yang memberikan izin ini akan membuat di mana cuan yang keluar itu pun bukan hanya PNBP yang diterima oleh negara, tapi bagaimana CSR dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan ini itu dibutuhkan. Jadi cuannya ya win-win lah. Artinya tidak semua di pihak swasta ya. Jadi teman-teman di pemerhati ekosistem, khususnya ekosistem laut itu bisa juga mendapatkan CSR sehingga tidak ada terjadi kerusakan-kerusakan yang akibat dari eksploitasi pasir ini. Mengenai eksploitasi ini menjadi isu yang sangat kontroversial. Ibu tadi tekankan bisa menjembatani, seandainya memang pemerintah kemudian juga para pengusaha bisa memberikan ruang ya buat para pelaku dan pemerhati lingkungan dengan proyek CSR. Tapi kalau kita bicara mengenai CSR, kadang-kadang sering berbenturan ya Bu dengan proses regulasi dan juga eksplorasi sendiri. Lalu seperti apa Bu bentuk idealnya sehingga bisa win-win solution ini Bu dari para pengusaha, seperti apa yang ditawarkan, kemudian juga dari pemerintah ada legalisasi, tapi di sisi lain juga bisa memuaskan para pemerhati lingkungan Bu. Ya. Kalau saya kemarin sempat juga diskusi teman-teman sebelum ini keluar, sebenarnya banyak sekali yang saya sudah sempat pertanyakan kepada teman-teman. Karena kita pengusaha pasti kita tahu lah teman ini mengerjakan apa dan sebagainya. Mereka tetap berpikir bahwa mereka tidak hanya mengambil sesuatu dari kekayaan alam, tetapi mereka juga tahu persis bahwa mereka harus menjaga kondisi alam. Jadi ada hitungan-hitungannya yang mereka sampaikan. Nah mungkin dengan adanya peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan, berarti hitungan-hitungan dari para pengusaha pastinya sudah disampaikan dan tentunya bisa membuat bahwa ekosistem laut tidak rusak karena adanya tadi yang saya sebutkan CSR dari teman-teman pengusaha. Salah satu negara tadi sempat saya utarakan Singapura ya Bu, ini mereka kebutuhannya cukup tinggi ya Bu, tapi di satu sisi pasti timbul perdebatan tadi adalah kita bicara mengenai isu geopolitik, apalagi di Laut Cina Selatan. Seandainya pasir laut tadi justru digunakan untuk kepentingan memperluas kawasan daratan dari suatu negara sehingga menjadi perdebatan karena melanggar aturan internasional. Seberapa jauh seharusnya pemerintah bisa memberikan regulasi terkait hal ini Bu, sehingga juga di satu sisi pengusaha juga tidak merasa was-was seandainya memang dianggap sebagai kambing hitam juga dengan kebijakan ini Bu? Ya, saya yakin Mas, dengan adanya kementerian terkait yang tadi saya sebutkan bahwa ada ESDM, lingkungan hidup, kemudian KKP, kemudian Kementerian Perdagangan, ini bisa mengatur boleh ekspor kemana, misalkan seperti itu. Artinya sistem di dalam juga sudah pasti dibuat sebaik mungkin dan untuk keluarnya pun dilakukan harus dengan izin dari Kementerian
terkait yang tidak akan berdampak kepada risiko-risiko yang tadi Mas sebutkan. Itu harapan dari kami. Iya. Di sistem lah yang dibuat yang sebaik mungkin. Pasti pemerintah sudah punya kajian itu dan bisa membuat sistem yang baik. Sistem yang baik, kemudian pengawasan terhadap penegakan regulasi juga harus penting. Terakhir ini Bu, tentang kekhawatiran, seandainya tadi ada penyalahgunaan dalam eksplorasi, tidak lagi sedimentasi, tapi juga mengancam pulau-pulau kecil yang ditakutkan oleh para pemerhati lingkungan, mungkin kita juga semua yang dianggap dalam tanda kutip tidak terlalu paham dengan proses ini. Seperti apa Bu idealnya Bu? Sehingga tidak mengancam ekosistem, tidak mengurangi keberadaan pulau-pulau kecil yang pastinya akan sangat dirugikan seandainya terjadi eksplorasi yang tidak tepat Bu. Iya Mas, ini kan terjadi di beberapa kepulauan kita yang memberikan izin awal. Itu kan adalah pemerintah daerah ya. Nah, pemerintah daerah tahu persis bagaimana kondisinya. Ini pun diikut sertakan di dalam peraturan yang akan dibuat oleh kementerian-kementerian terkait. Sehingga sistem yang dibuat bukan hanya dari kementerian, tetapi dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota yang harus diikut sertakan. Jangan sampai sistem ini salah, gitu Mas. Baik Ibu Diana, terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini. Selamat liburan Bu ya, salam sehat selalu. Baik, terima kasih Mas Yuda, selamat pagi.